Phylum Porifera adalah klasifikasi phylum dalam kingdom Animalia. Porifera sering juga disebut sebagai spons karena tubuhnya yang berpori-pori. Porifera memiliki ciri-ciri khusus, yakni berupa: pertama, tubuh yang berpori-pori; yang kedua, melakukan pencernaan intraseluler oleh sel leher berflagel atau koanosit; yang ketiga, tubuhnya semiradial, bentuknya bervariasi, ada yang berbentuk seperti jamban, ada yang berbentuk seperti trompet, dan ada yang berbentuk seperti piala. Yang keempat adalah hermafrodi atau memiliki kelamin ganda. Yang kelima, tidak memiliki sistem otot dan sistem saraf. Yang keenam, hewan diploblastik, dikategorikan diploblastik karena tersusun atas dua lapisan embrional berupa ektoderm dan mesoderm. Yang ketujuh, bereproduksi secara seksual berbentuk zigot dan aseksual berbentuk tunas. Yang kedelapan, habitat umumnya di laut, tetapi ada beberapa spesies yang hidupnya di air tawar. Struktur tubuh Porifera yang pertama adalah spongosel, yaitu rongga tubuh yang berfungsi sebagai tempat saluran air. Yang kedua adalah ostia, yang berfungsi sebagai lubang masuknya air. Yang ketiga adalah osculum yang berfungsi sebagai lubang keluarnya air. Yang keempat adalah dinding tubuh yang tersusun atas dua lapisan sel. Lapisan pertama adalah lapisan luar atau sel pinakosit sebagai pelindung lapisan. Yang kedua adalah lapisan dalam atau sel koanosit yang berfungsi mengalirkan air, menangkap, dan mencerna bahan makanan. Terdapat lapisan non-seluler atau mesohil yang juga berupa protein gelatin, arkeosit, sklerobasit, dan amebosit di antara pinakosit dan koanosit. Yang kelima adalah spikula yang berfungsi untuk menyokong tubuh Porifera. Spikula memiliki berbagai macam bentuk sesuai dengan jenis Poriferanya masing-masing. Spikula terbentuk dari kalsium serabut, spongin, dan kalsium karbonat. Saya akan menjelaskan tentang sistem, klasifikasi, dan contoh dari Porifera. Yang pertama yaitu sistem. Saya hanya akan menjelaskan dua sistem saja, yaitu sistem reproduksi dan sistem saluran air. Pada sistem reproduksi Porifera terdapat dua cara, yaitu aseksual dan seksual. Pertama, cara aseksual. Sistem reproduksi aseksual pada Porifera dilakukan dengan pembentukan tunas dan gemul. Gemul dihasilkan menjelang musim dingin di dalam tubuh Porifera yang hidup di air tawar. Dan yang kedua, seksual. Sistem reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan gamet. Embrio akan tumbuh menjadi larva berflagel atau larva amphiblastula, kemudian keluar dari mesohil bersama aliran air, keluar melalui osculum dan menempel di substrat menjadi Porifera dewasa. Kemudian sistem saluran air. Dari individu yang sama, pembuahan terjadi antara sperma dan sel telur. Sistem kanal atau saluran air pada Porifera dibedakan atas 3 tipe, yaitu tipe askon, sikon, dan ragon atau leuken. Perbedaannya adalah pada kompleksitas strukturnya. Tipe askon merupakan tipe saluran air yang sederhana. Air masuk melalui pori yang pendek, lurus ke spongosol atau rongga tubuh bagian tengah, dan kemudian melalui osculum, misalnya leukoslenia. Kemudian tipe sikon, pada prinsipnya sama dengan askon, tetapi dinding spongosolnya memiliki pelakukan ke arah epidermis sehingga membentuk saluran radial. Air masuk melalui pori ke saluran radial yang berdinding koanosit, lalu ke spongosol dan keluar melalui osculum, misalnya skipa. Dan yang terakhir ada tipe ragon atau leucon, merupakan tipe saluran air yang paling kompleks atau rumit. Porifera ini mempunyai lapisan mesoglea yang tebal dengan sistem saluran air yang bercabang-cabang. Koanosit dibatasi oleh suatu rongga yang bersilia berbentuk bulat. Air masuk melalui pori-pori saluran radial yang bercabang-cabang dan keluar melalui osculum.
misalnya Spongia dan Spongia spes. Selanjutnya yaitu klasifikasi porifera. Dikutip dari Encyclopedia Britannica, ada 3 klasifikasi porifera. Yang pertama, Calcarea. Kelas Calcarea mempunyai ciri-ciri kerangka spikula kalsium karbonat, struktur kecil berbentuk vas, memiliki tabung-tabung tipis dalam jaringan longgar atau koloni besar yang tidak teratur, sebagian besar berukuran kecil, mendiami perairan dangkal di semua lautan dari daerah pasang surut hingga kedalaman 200 meter hingga 800 meter. Kelas ini memiliki sekitar 300 spesies. Yang kedua, Demospongiae. Demospongiae memiliki kerangka spikula silika, serat spongin, atau keduanya. Di beberapa genera primitif, kelas ini tidak punya kerangka. Demospongiae adalah kelompok spons yang paling melimpah dan tersebar luas di laut, mulai dari daerah interdal hingga kedalaman sekitar 5.500 meter. Ada sekitar 4.200 spesies dari filum Demospongiae. Spesies dari kelas ini punya bentuk dan ukuran sangat beragam. Ada yang seperti kerak tipis dengan diameter beberapa sentimeter saja, ada juga yang berbentuk kue besar dengan diameter 2 meter. Jenis karnivoranya yaitu Cladorhizid spons, tidak memiliki sistem arus air. Yang ketiga yaitu Hexactinellida. Ada klasifikasi Hexactinellida yang biasa dikenal sebagai spons gelas atau glass spons karena spikulanya terbuat dari silika. Spikula bercabang 4 atau 6 dan melekat bersama pada rangka silindris dan konikal. Hexactinellida memiliki tinggi berkisar antara 10-30 cm dan hidup di laut, di kedalaman 25 meter hingga 8.500 meter. Hewan ini menempel kuat pada permukaan yang keras. Beberapa spesies bersandar di sedimen dasar lunak. Yang terakhir yaitu contoh porifera. Contoh hewan yang termasuk ke dalam jenis phylum porifera yaitu yang pertama ada sikon. Sikon termasuk ke dalam genus spons berkapur yang termasuk ke dalam famili Cicatidae. Jenis hewan ini hidup dengan cara menempel pada bebatuan, karang, dan cangkang moluska. Sponsnya berukuran kecil dan bisa tumbuh memanjang hingga 7,5 cm saja, berbentuk tabung dan berwarna putih hingga krem. Yang kedua yaitu Leucosolenia. Leucosolenia termasuk ke dalam famili Leucosolenidae. Bentuknya melengkung dengan panjang hingga 2 cm. Mereka hidup di kolam pasang. Spesies ini berkerumun di sekitar rumput laut atau di bebatuan. Warnanya agak pucat dengan dinding luar tubuh yang terdiri dari sel-sel tipis dan datar atau pinakosit. Yang ketiga yaitu Spongia. Spongia dikenal dengan spons mandi. Genus ini diklasifikasikan sebagai Demospongiae dalam phylum Porifera. Beberapa spesiesnya termasuk Spongia officinalis yang umum digunakan sebagai alat pembersih. Namun, sebagian besar telah diganti menggunakan bahan sintetis atau tanaman. Spongia memiliki tubuh berwarna gelap, berbelit-belit halus, dan bersifat kompresibel, kenyal, serta elastis. Yang keempat, ada Aplectella. Aplectella adalah genus spons kaca yang termasuk ke dalam spesies Aplectella aspergillum atau keranjang bunga Venus. Aplectella termasuk dalam kelas Hexactinellida dengan kerangka spikula triakson, bermata 6 dan bisa ditemukan dalam air tawar maupun air laut. Dan yang terakhir yaitu Cleona. Spons jenis ini hidup di terumbu karang dan laguna dengan membuat lubang di bebatuan berkapur, cangkang moluska, serta batu gamping. Hewan ini mudah ditemukan di dasar lubang sebagai gumpalan berwarna kuning atau oranye. Pengertian Coelenterata. Coelenterata berasal dari bahasa Yunani yaitu koilos yang berarti rongga dan enteron yang berarti usus. Jadi Coelenterata bisa diartikan sebagai hewan yang memiliki rongga
Nama film Coelenterata dikenal sebagai seni daria. Seni daria berasal dari bahasa Yunani senido yang berarti penyengat, karena hewan ini memiliki penyengat. 10 ciri-ciri Coelenterata. 1. Memiliki bentuk tubuh simetri radial. 2. Bagian tubuhnya terdiri atas 2 lapisan atau diploblastik dan memiliki sel penyengat. 3. Memiliki mulut yang dikelilingi oleh tentakel dan tidak memiliki anus. 4. Memiliki sistem pencernaan yang berupa rongga gastrovaskuler. 5. Mempunyai satu lubang tubuh yang berfungsi sebagai mulut sekaligus anus. 6. Memiliki 2 variasi bentuk hidup, yaitu diam atau sesil yang disebut polip dan bergerak atau motil yang disebut medusa. 7. Organisme karnivora atau pemakan daging menggunakan tentakelnya. 8. Pada tentakel terdapat sel unik bernama cnidosites sebagai alat pertahanan diri dan menangkap mangsa. 9. Mayoritas hidupnya di perairan laut. Hanya beberapa spesies yang hidup di perairan tawar. 10. Coelenterata hidup di perairan dangkal dan melekat pada substrat atau berenah bebas. Struktur tubuh Coelenterata memiliki struktur tubuh seperti tubuhnya terbagi atas epidermis atau lapisan luar dan gastrodermis atau lapisan dalam. Di antara lapisan tersebut terdapat mesoglea yang berfungsi sebagai kerangka hidrostatik. Selain untuk pertahanan tubuh, tentakel juga berfungsi sebagai penangkap makanan. Sistem pencernaan makanannya tergolong ke dalam gastrovaskuler, yang dimana peredaran makanan itu tidak melalui darah, melainkan usus. Dan terdapat osculum yang berfungsi sebagai mulut dan anus. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian bentuk tubuh Coelenterata yang dibagi menjadi 2, yaitu ada polip dan medusa. Yang pertama ada polip. Coelenterata ini hidup hanya menempel pada suatu substrat tertentu serta berbentuk silindris. Proksimal melekat di bagian distal, mempunyai mulut yang dilingkupi tentakel, berkoloni, dan gonad dapat eksternal maupun internal. Nah, yang kedua ini ada medusa. Coelenterata ini hidupnya bebas karena memiliki kemampuan untuk berenang. Bentuknya menyerupai payung atau lonceng dengan tentakel yang menggantung di permukaan. Ruang digesti berupa saluran radial, bercabang 4, dan bermuara di saluran sirkular. Sistem pencernaan Coelenterata. Jadi, Coelenterata ini memiliki rongga tubuh atau coelom berupa rongga gastrovaskuler yang berfungsi sebagai alat pencernaan dan sirkulasi makanan. Sistem pencernaan berlangsung secara ekstraseluler dalam gastrovaskuler dan intraseluler dalam sel endoderm. Pencernaan dilakukan secara ekstraseluler dengan mensekresi enzim semacam tripsin untuk mencerna protein oleh sel kelenjar. Enzim pada gastrodermis. Makanan akan hancur menjadi partikel-partikel kecil seperti bubur dan dengan gerakan flagela diaduk secara merata. Sel otot pencerna mempunyai pseudopodia untuk menangkap dan menelan partikel makanan, dan pencernaan dilanjutkan secara intraseluler. Hasil pencernaan didistribusikan ke seluruh tubuh secara difusi. Cadangan makanan berupa lemak dan glikogen. Sisa makanan yang tidak terpakai dibuang melalui anus. Sistem respirasi. Coelenterata belum memiliki sistem respirasi. Pertukaran gas dilakukan oleh seluruh permukaan tubuhnya secara difusi. Sisa-sisa metabolisme berupa amonia juga dibuang secara difusi. Sistem sirkulasi. Coelenterata belum memiliki sistem sirkulasi sehingga pada dinding sebelah dalam dari tubuh hidra berfungsi sebagai pencernaan dan juga berfungsi sebagai sistem sirkulasi. Sistem saraf.
Coelenterata memiliki sistem saraf sederhana yang tersebar berbentuk jala yang berfungsi mengendalikan gerakan dalam respon rangsangan. Sistem saraf terdapat pada mesoglea. Mesoglea adalah lapisan bukan sel yang terdapat di antara lapisan epidermis dan gastrodermis. Sistem reproduksi. Reproduksi Coelenterata terjadi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan pembentukan tunas. Pembentukan tunas selalu terjadi pada Coelenterata yang berbentuk polip. Tunas tumbuh di dekat kaki polip dan akan tetap melekat pada tubuh induknya sehingga membentuk koloni. Reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan gamet atau ovum dengan sperma. Gamet dihasilkan oleh seluruh Coelenterata bentuk medusa dan dihasilkan beberapa Coelenterata bentuk polip. Contoh Coelenterata berbentuk polip yang membentuk gamet adalah hidra. Coelenterata terbagi menjadi 4 kelas atau klasifikasi, yaitu hydrozoa, scyphozoa, kelas anthozoa, dan kelas cubozoa. Contoh dari klasifikasi atau kelas hydrozoa yaitu Hydra vindicima, yaitu citra hijau, dan Hydra fusca, yaitu hidra coklat. Coelenterata kelas hydrozoa memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu berupa polip, hidup berkoloni habitat di air tawar dan sebagian di laut, biasanya hidup menempel pada benda yang ada di dalam air, reproduksi seksual membentuk ovum dan sperma, reproduksi aseksual. Hydrozoa membentuk tunas hydrozoa. Kebanyakan hermafrodit meskipun ada yang gono. Berikutnya ada scyphozoa. Contoh dari kelas scyphozoa adalah Aurelia aurita. Coelenterata kelas scyphozoa memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu bentuk tubuhnya menyerupai mangkuk atau cawan terbalik sehingga seringkali disebut dengan ubur-ubur mangkuk. Hidup dengan 2 bentuk, medusa dan polip, namun bentuk medusanya lebih mendominasi. Diameter tubuh dapat mencapai 2 meter, memiliki kelenjar kelamin atau gonad yang terdapat dalam kantung-kantung ruang gastrikum, hidup di perairan laut. Ada anthozoa. Contoh dari kelas anthozoa adalah Stephanauge, Tubipora, Musica, Acropora sp, dan Fungi sp. Coelenterata kelas anthozoa memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu bentuk tubuhnya menyerupai bunga, memiliki tentakel di sekitar mulut dalam jumlah yang banyak, mulutnya memanjang, bermuara di dalam tabung yang disebut stomadeum. Pembentuk anemon laut atau terumbu karang hidup dengan bentuk polip. Bentuk polip dari koral yang mengekskresikan kalsium karbonat di sekitar tubuhnya. Koral berukuran kecil, berkoloni, dan bervariasi dalam warna serta bentuk. Beberapa jenis koral bersimbiosis mutualisme dengan dinoflagellata. Koral dengan polipnya melindungi dinoflagellata, sedangkan dinoflagellata menyediakan oksigen dan mendaur ulang sisa metabolisme koral. Selanjutnya ada cubozoa. Contoh klasifikasi cubozoa adalah spesies ubur-ubur kotak atau tawon laut Chironex fleckeri yang hidup di Laut Lepas Australia bagian utara. Chironex fleckeri merupakan organisme paling mematikan yang diketahui karena dapat menyebabkan kematian dalam hitungan menit. Berikut ciri-ciri Coelenterata kelas cubozoa, yaitu dapat menjadi besar dan berwarna cerah, memiliki bentuk tubuh kotak dan dapat berbentuk medusa dan polip, memiliki lensa mata kompleks, dapat berenang secara horizontal, memiliki 4 tentakel dengan panjang bisa mencapai 2 meter, ubur-ubur kotak hampir transparan atau tembus pandang, tinggi lonceng bisa mencapai 17 cm. Cubozoa tidak memiliki otak.